Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Tuhan memberkati kita, tetap kuat, tetap sehat, tetap bergantung kepada Tuhan, tetap berharap kepada Dia, satu-satunya tempat pertolongan yang paling abadi, paling kuat, paling bisa dipercaya. Kita masih terus sedang belajar tentang hakikat kehidupan kita sebagai manusia. Karena ketika kita memahami bahwa dalam diri kita ada aspek yang bernama roh, jiwa, dan tubuh. Roh kita adalah bagian dari diri kita yang paling dalam. Dan bagian ini yang mempunyai potensi untuk kita memahami dan bisa berhubungan dengan Allah. Karena roh manusia itu fungsinya dia bersekutu, hati nurani dan intuisi. Jiwa kita adalah pikiran, perasaan, dan emosi kita atau tekad kita. Tubuh adalah hal yang kelihatan dalam diri kita. Dan kita sudah belajar bahwa ada manusia jasmani yang kelihatan, yang bisa disentuh, diraba, kita bisa merasakan, bisa mendengar. Tapi yang paling dalam ada jiwa. Yang paling dalam lagi itu ada roh kita. Dan kita pada akhirnya akan melihat bahwa sebagai orang percaya atau pelayan-pelayan Tuhan atau orang Kristen yang melayani, kita akan menemukan penghalang terbesar dalam hidup kita adalah yaitu diri kita sendiri, manusia lahiriah kita. Kita akan mendapati ternyata daging kita ini, diri kita ini sulit sekali selaras dengan Tuhan yang ada di dalam roh kita. Nah, jadi selalu ada pertentangan, perlawanan antara manusia batiniah kita dengan manusia lahiriah kita. Jadi kita melihat inilah yang akan terjadi ke depan, makanya kita perlu proses terus-menerus, belajar ya, merenungkan firman, mengucapkan firman sampai firman itu mendominasi, mempenetrasi, mengokupasi, dan mendominasi kehidupan kita. Jadi tubuh atau dalam bahasa Ibrani-nya menggunakan kata basar atau daging, atau sheher, daging, kef atau tubuh. Jiwa dalam bahasa Ibrani-nya adalah nefes. Roh, dia menggunakan kata ruah. Jadi pandangan ini berdasarkan pengertian bahwa Allah menciptakan manusia dengan memberikan 3 unsur utama dalam diri manusia, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Jadi roh, jiwa, tubuh kita adalah satu kesatuan yang ada dalam hidup kita sebagai manusia. Jadi ada 3 aspek yang kita sudah lihat ketika kita pelajari roh, jiwa, dan tubuh. Roh kita adalah bagian dari diri kita yang paling dalam. Jadi yang pertama diciptakan Tuhan dulu adalah tubuh kita dari tanah liat. Yang kedua adalah kehidupan atau nyawa. Dan yang ketiga barulah Tuhan menghembuskan nafas sehingga kita bisa merasa, mendengar, melihat, berpikir. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 dikatakan bahwa biarlah roh, jiwa, tubuh kita terpelihara sempurna sampai pada kedatangan Tuhan. Jiwa terdiri dari emosi, kehendak, dan pikiran kita. Dan tentu saja semua orang mengetahui apa yang dimaksud dengan tubuh. Kita ini berbeda, saudara, dengan binatang. Karena kita adalah makhluk yang memiliki roh. Binatang memiliki jiwa. Dan dia tidak semaju manusia. Beda, binatang punya jiwa, manusia punya jiwa. Tapi perbedaannya adalah manusia memiliki roh dan binatang tidak. Ya. Jadi binatang punya emosi, kehendak, memiliki kalbudi dia ya, pengertian. Makanya terkadang ada binatang pintar kita lihat. Tapi dia berbeda dengan manusia. Manusia unik. Yang membuat unik karena manusia memiliki roh yang mampu untuk berhubungan dengan Allah. Mampu untuk mengenal Allah. Kita punya jiwa dan kita hidup di dalam tubuh jasmani. Tubuh adalah unsur lahiriah manusia. Unsur daging yang dapat dilihat, didengar, disentuh, dan sebagainya. Jiwa adalah unsur batiniah manusia yang tidak dapat dilihat. Jiwa manusia meliputi pikiran, emosi, perasaan, kehendak. Dengan pikirannya manusia dapat berpikir, dengan perasaannya manusia dapat mengasihi, dan dengan kehendaknya manusia dapat memilih. Roh adalah prinsip atau esensi kehidupan manusia. Roh adalah nafas yang dihembuskan oleh Allah ke dalam manusia dan kembali kepada Allah satu hari. Makanya kalau saudara sering dengar di penguburan, tubuh kembali kepada tanah dan rohnya kembali kepada Tuhan. Jadi kalau saudara perhatikan di sini, roh adalah esensi daripada kehidupan kita. Roh adalah nafas yang dihembuskan oleh Allah ke dalam diri manusia dan satu hari seperti saya katakan akan kembali kepada Allah. Kesatuan spiritual dalam manusia adalah sifat alami manusia, hakikat manusia yang memungkinkan manusia dapat berkomunikasi dengan Allah yang juga adalah roh. Di dalam 1 Tesalonika 5 tadi saya bacakannya, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Tuhan. Jadi dalam Ibrani pasal 4 ayat 12 dikatakan sebab firman Allah hidup
dan kuat. Dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat 12 dikatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan, lihat, jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup mempertimbangkan dari pikiran hati kita. Jadi kalau kita perhatikan saudara, bahwa memang sungguh ada perbedaan. Kalau di dalam bahasa aslinya tubuh menggunakan kata basar, jiwa, nefes, roh menggunakan kata ruah. Saudara, kita akan coba lihat satu persatu tentang tubuh. Kata yang biasa dipakai dalam bahasa Ibrani untuk tubuh adalah basar, secara harfiah daging atau she'er atau daging. Kata Yunani juga menggunakan kata makna yang sama, saks, daging. Jadi dalam bahasa Yunani menggunakan kata soma atau tubuh. Di Mazmur 73 ayat 26, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Jadi Daud berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, my flesh and my heart failed, but God in the strength of my heart and my portion forever. Jadi saudara, dalam perjanjian baru dalam 1 Timotius 3:16, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, dia yang telah menyatakannya dalam rupa manusia dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberikan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercaya dalam dunia diangkat dalam kemuliaan. Jadi dalam Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, Theos ephanerete, atau secara harafiah Allah, dia menyatakan dalam daging. Allah yang tidak sama dengan manusia, dia mengosongkan dirinya menjadi manusia berdaging atau bertubuh. Jadi memahami hakikat ini, kita tahu bahwa jagai sungguh-sungguh secara roh, jiwa dan tubuh kita. Makanya tubuh kita harus dirawat juga. Kesehatan kita, makan kita harus teratur. Seringkali kan orang tidak merawat tubuhnya. Roh kita kekal. Kalau sudah ingin umur panjang, mau nggak mau sudah harus jagain juga tubuh saudara. Jiwa kita harus memikirkan yang baik, yang indah, yang suci, yang mulia, yang manis didengar. Karena ini untuk kesehatan daripada jiwa kita, yaitu firman Tuhan. Nah, roh kita akan semakin tajam, semakin murni, sehingga kita punya kepekaan yang luar biasa, saudara. Seperti Yesus dalam pelayanan kita lihat, terkadang dia tahu ketika dia berhadapan dengan siapa, orang seperti apa, dia mengerti. Nah, saya berdoa dengan saudara dan saya memahami prinsip roh, jiwa, tubuh manusia, hakikat kita, saudara, kita semakin tajam, ya. Jiwa kita sering disebut juga dengan kata hati. Ya, di Ulangan 6 ayat 5, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ya, jadi saudara, kita harus mengerti, kami bertumbuh dalam tingkat pengenalan tentang Engkau, dan kami memahami hakikat diri kami, dan kami percaya ada hal yang indah ketika kami tahu siapa diri kami, sadar siapa diri kami, sehingga kami bisa punya pengenalan lebih lagi kepadamu ya Tuhan. Berkati semua anak-anakmu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.